pertemuan memang sudah ada di situ. Berarti untuk kembali ke sosok seorang Joni Agung itu, ini kan lebih dikenal sebagai sosok seorang reggae man ya. Biar nggak terlalu kaku nih obrolannya. Reggae man. Reggae man. Oke, Ji. Awal mula mengenal reggae itu dari kapan sih, Ji? Kalau saya mengenal reggae ya itu sekitar masih SMA ya. SMA. Tahun sekitar 80-an, 85, 84, 85 lah. 85. Waduh. Nah, itu ya kita sama-sama kebetulan kan kerja di pariwisata, sudah kerja waktu itu ada kebetulan di Sanur waktu itu ada band reggae yang sudah main di bar. Namanya Legend Band. Legend Band. Nah, jadi saya salah satu grooviesnya, jadi setiap mereka main saya selalu hadir di sana. Berarti awal mulanya juga dari grupis juga ya. Nah, untuk mengenang masa-masa itu kan di SMA ya, Ji ya? Ya. Berarti Ji sekolah dulu ya? Sekolahnya di mana dulu, Ji? Sekolah jarang-jarang. Sekolahnya di mana dulu, Ji? Sekolahnya lompat-lompat. Lompat-lompat. Oh, pindah-pindah nih? Ya, pindah-pindah. Satu SMA ke SMA lain. Nah, ini sebenarnya yang kita ulas ya, kembali ke sosok orang ini sebenarnya. Sengaja saya pancing. Ji, ini kan Ji sendiri yang bilang kan lompat-lompat nih sekolahnya. Itu kisahnya gimana tuh, Ji? Apakah karena sesuatu atau memang ya? Itu waktu kebetulan dari kecil ya, saya kan tumbuh dan berkembang di pantai. Jadi kebanyakan kegiatan di pantai, jadi ada salah satu tempat nongkrong paling keren dulu di Sanur ya, di Pantai Segara. Pantai Segara. Ya, waktu itu ada satu yang kalau saya rasa itu water sport pertama kali ya, tahun awal-awal 84 85 ya. 84 85 ya. Ya, jadi tempat teman-teman ngumpul, jadi saya sering ngumpul di sana. Jadi ya ikutlah, waktu itu masih sebelum itu udah masih SMP, udah ikut bantu-bantu bersih-bersihin. Nah, teman-teman bermain musik juga di sana, main gitar, ngumpul di sana. Jadi keterusan akhirnya ngikut kemana, ke Kuta, zaman-zaman masih ada apa yang Bali Peanut Club lah, zaman-zaman itu. Akhirnya terlena, saya sempat berhenti tamat SMP, jadi karena keenakan di pantai juga ya kita ngejar ombak kemana-mana, akhirnya nggak sekolah setahun akhirnya kebetulan ada sekolah di Sanur ini kan ada yayasan pembangunan Sanur, jadi punya sekolah SMA namanya SMA Wisata Sanur. Oh, yang di taman ya? Ya, jadi saya masuk di sana setahun, masuk di sana akhirnya pindah ke Denpasar. Pindah ke Denpasar SMA 2 TP 45. Kira SMA 2 negerinya. Tapi bukan termasuk ini juga aja, bukan termasuk kenakalan remaja ya? Enggak, itu dulu. Proses pindah-pindah. Bukan, enggak ada urusannya karena melanggar sesuatu di sekolah, enggak. Karena waktu itu kami sebagai anak pesisir ya bebas ombak aja. nomor 1 gitu loh. Jadi kita lebih sering masuknya ke lebih banyak pakai papan selancar artinya waktu itu daripada sekolah. Jadi kalau musim angin barat, jadi di Pantai Sanur kan ombaknya bagus, jadi kita jarang masuk. Oh, berarti udah kode ya, kalau udah musim angin barat itu udah kode ya, berarti wah holiday ini. Holiday dari sekolah. Berarti ya waduh, sepak terjangnya berarti dari SMA itu emang wow. Nah, untuk benar-benar ke musik ini Ji, gimana Ji ya? Itu Ji langsung ke terjun untuk sebagai vokalisnya atau emang gimana ya dulunya? Iya, karena memang suka nyanyi saya. Suka nyanyi. Jadi waktu pas bukan langsung jadi anak Badung, jadi habis tamat SMA kuliah. Oh, sempat kuliah juga. Kuliahnya itu di mana tuh? Di Warmadewa. Di Warmadewa. Nah, kebetulan saya ngambil jurusan sastra, jadi ketemu dengan teman-teman di sana. Kita kan sering nongkrong gitu. Waktu itu kita masih ya ada teman-teman yang pintar main gitar, saya nyanyi lagu-lagu blues lah. Tapi belum sempat bikin band, tapi belum sempat manggung. Akhirnya dulu sempat bikin band ngumpul-ngumpul sama teman-teman di kuliah di kampus ya. Ada namanya nggak dulu? Wah, nggak ada ya. Oh, masih iseng-iseng soalnya. Masih iseng-iseng. Akhirnya karena ada kesempatan
di base campnya Legend Band, jadi kita ketemu orang, jadi kita gabung ya bikin band reggae jadinya. Berarti dari awal yang dari SMA dulu ya, Ya. ketemu, akhirnya pas kuliah, itu kuliahnya bener tapi ya? Bener. Nggak lompat-lompat lagi? Nah, Nggak, berarti masa SMA-nya itu berarti sekolahan baru lompat-lompat. Bukan kanguru ya, bukan. Oke, berangkat dari SMP, SMA, kemudian kuliahnya bener-bener, nah untuk bener-bener ngebandnya itu bisa dihitung kuliah nggak atau gimana? masih kuliah saya ngeband waktu itu bikin band namanya Sunshine Band. Sunshine Band. jadi- Itu untuk formasi awalnya itu ada Iya. siapa aja? Ada saya, vokal, terus Manbung pada gitar, terus ada Denik pada drum, teman-teman Janur, terus Gus Anom, Ya. keyboard, Hmm. terus pemain bassnya ada namanya Kadek. Adek. Itu tuh formasi awalnya. Iya. Dan itu berlangsung sampai kapan itu? Lama sih sampai akhirnya kita sampai bisa dipercaya untuk main di reggae bar dulu awal Reggae di Bar, Putel. untuk regulernya. Di regulernya di Baruna Reggae Bar itu. Baruna Reggae Bar itu untuk mengawali dulu. Ya, dulu. Berarti dulu emang udah langsung kayak berlatihnya itu apa ya, berlatih vokal, berlatih musik, dan itu emang ketemu itu aja ya? Iya, Gitu? dari Ya. tahun 91 itu. Dari Berarti- tahun 91 sudah main di Bruna. Di Baruna itu. Ya, jadi kan band favorit saya kan dia mainnya Selasa, Kamis, Sabtu. Selasa, Kamis, Sabtu, Jadi kita waktu itu mainnya kalau nggak salah Senin, Jumat. Senin, Jumat. Oke. Nah, untuk waktu itu bayaran pertama yang Haji terima itu berapa, Ji? Kira-kira? Yang saya ingat dulu kebetulan saya main pertama kali di ada hotel di sini, ada bar di depannya namanya Gazebo. Gazebo. Ya kebetulan itu temen yang bawa ke sana. Waktu itu kalau nggak salah ya sekitar 25.000. Padahal 25 itu sudah besar zaman Besar. itu. Itu per orangnya apa? Per orang kita dulu bayar, kebetulan gak dibayar seperti band yang memang home bandnya di Udah sana, home band. karena kebetulan yang bawa ke sana kan temennya yang punya bar, punya hotel. 25.000 dulu itu sekarang berapa ya? Kalau di bahasa sekarang 200.000 apa 2 juta sih? Sampai ya? Nah, itu lahirnya duit kan masih gampang. Masih ini ya dulu ya. Masih gampang. Aduh. Oke. Jadi sepak terjang dari sosok seorang Jigung Joni ini bisa dibilang dari SMP udah kenal ya itu dari SMP Sudah kenal reggae ya. dengar dari kaset udah dengar. Nah, kemudian SMA itu grupisnya The Legend. Nah, kemudian untuk pas masa kuliahnya itu memberanikan diri untuk ngulik-ngulik sendiri lah, untuk nyari-nyari personil kayak gitu. Iya, band cover. Teman-teman nongkrong di studionya si Legend itu, kita kan banyak juga teman grupis yang lainnya. Yuk kita bikin band. Berarti berangkat dari sananya itu, Ji. Nah, Nah, itu berlangsung sampai berapa lama sih, Ji? Untuk main reguler di bareng-bareng temannya itu yang band saya pertama itu? main itu sampai sekitar tahun 95 ya, 95. Karena kesibukan masing-masing personel itu jadi pecah, jadi artinya ada yang nggak main band lagi. Akhirnya saya gabung tahun 95 ya, saya 95 saya gabung sama ex-nya Legend. Beberapa Ex-nya teman-teman Legend. Legend ya. Jadi waktu itu kita bikin band namanya Rapaya Band. Rafaya Band. Ya. Berarti itu yang Kita masih main di Bruna sampai tahun 97 itu. Berarti yang The Legend dulu tuh Sudah nggak main lagi. udah nggak main lagi, tapi namanya tetap ada. Nama masih ada, tapi Nama masih beberapa personilnya sudah nggak main musik Udah nggak lagi. main lagi. Tapi ada yang melanjutkan untuk itu. Ya, Dan itu Aji gabung di sana. ya gabung dengan beberapa personilnya, bassnya, gitar, bass, gitar, sama drummernya. Ya. Kita bikin Rapaya Band. Rafaya Band. Dan itu berkelanjutan terus ya. Berkelanjutan sampai ya sekitar tahun 99 lah, 99 hampir awal-awal 2000 lah. Awal-awal 2000. Berarti awal-awal 2000. Nah, bertemunya Jigung dengan Double T Band itu ini gimana kisahnya tuh, Ji?
kira-kira? Ini kan pasti banyak yang bertanya juga ya dari teman-teman juga ini. Ini kisahnya gimana sih kok bisa jadi Johnny Agung and Double T? Kenapa bukan Double T aja atau Eji Gung? Iya Johnny karena Band atau apa? karena kan waktu itu kan saya sempat nggak ngeband, sempat nggak ngeband berapa tahun. Jadi waktu itu Mungkin sibuk ngaben mungkin ya. awal itu kan sekitar tahun 97, jadi kita dengan teman-teman itu bentuk karena kan di Barunabar udah tutup. Oh, Barunabar tutup, jadi tahun 97 itu kita mengawali di dulu bekas namanya Citah Club ya, sudah ganti ke Apache Reggae Bar. Jadi bikin Apache Reggae Bar, teman-teman reggae semua main di sana, termasuk Double T gitu. Nah kebetulan waktu itu saya sempat main masih, tapi sekitar tahun 98 dah saya akhir 97 ya 98. Jadi sempat nggak ngeband, jadi vakum. Teman-teman bikin band lainnya, saya sempat gabung di perusahaan, bekerja sebagai steady entertainment di sana di Apache. Di Apache ya. Akhirnya nggak melihat mereka sudah main juga di sana. Mereka ada vokalisnya ada. Nah, awal-awal tahun sebelum Bom Bali, pas Bom Bali kita. Jadi sebelum itu vokalisnya Double T ke Prancis, Pragat. Oh iya ya. Akhirnya itu dia lagi bingung nyari ini, saya ganti-gantiin. Akhirnya pada saya ketemu, akhirnya kita ngobrol. Nah, akhirnya karena kejenuhan juga kita main di bar ya, akhirnya saya tawarkan ayo kita garap original gitu. Oh itu tuh original karyanya. Kita garap original sambil kita main ke bar-bar, tapi harus kita garap original karena sudah lama nggak, artinya kita bermain musik sudah lama, tapi kita nggak bikin original. Nggak punya karya sendiri lah istilahnya. Iya, akhirnya kebetulan saya juga sudah menulis lagu, akhirnya disambut sambil kita jalan, sambil kita main di bar-bar. Jadi kita karya itu juga. Bikin original, jadi saya tanya pada masing-masing personil, waktu itu kita ada meeting, katanya kalau kalian mau serius main band, saya ditawarin gabung gitu loh, itu jadi penyanyinya. Akhirnya saya kalau kalian serius mau main band, saya mau gabung, karena saya main bandnya serius gitu. Murni serius ya. Jadi habis itu ya, tanggapan mereka gimana? Tanggapan mereka serius, akhirnya saya gabung. Jadi saya gabung awal-awal itu ya tahun 2001. Setelah main berapa kali di bar, akhirnya kita bikin original dan akhirnya banyak kesempatan. Mulai kan scene musik di Bali udah berubah kan, jadi mulai tumbuh panggung-panggung di mana-mana kan, akhirnya kita jalan keliling sampai sekarang. Oh gitu ya. Berarti itu masih dengan personil yang lama juga kan Mas ya? Double T itu kan juga formasi juga berubah-ubah dari dulu kan, sejarahnya mereka punya sejarah masing-masing kan. Nah, akhirnya makanya mereka itu kan sudah cikal bakal, sempat menjuarai beberapa festival kan begitu dari dulu. Akhirnya ya itu dah, makanya saya bikin kita bikin aja biar keren, Johnny Agung and Double T gitu. Artinya bukan saya, artinya kita memang satu kesatuan tapi masing-masing punya debut lah gitu. Punya debut ya. Dan juga kan karena basically-nya kan dari awal itu mengawalinya itu dari band reguler ya. Nah, jadi dari untuk bandnya mungkin punya kerjaan yang lain, oke. Di luar band silakan gitu. Mungkin ambil job. Gitu. Sama juga dari Eji sendiri juga kan punya kesibukan. Nah, selama perjalanan itu kan di tahun, berarti itu tuh di tahun 97 ini itu udah paten ya berarti ya? Untuk Johnny Agung and Double T-nya? Atau bukan 97, udah 2000-an. Tahun 2000-an. Eji ingat nggak kira-kira itu? Tahun berapa tuh? Tahun berapa Johnny Agung and Double T itu? Kita gabung sama Johnny Agung Double T, masih kita main reguler sekitar ya awal 2000-an. Awal 2000-an. Iya. Berarti itu bisa dibilang awal terbentuknya ya, Johnny Agung and Double T itu. Tahun 2000. Tahun 2000. Dan ingat tanggalnya nggak sih? Soalnya kan kita pengen tahu juga nih kapan sih perayaan anniversary-nya Johnny Agung and Double T itu sebenarnya. Kayaknya sih saya nggak ingat sih. Ingat tuh karena saking lamanya ya. Bukan saking lamanya, karena kita bukan hal yang penting bagi kita, hal-hal yang gitu. Basically mungkin karena gini ya, apa namanya? Karena ya santai aja, jalan aja, keep progress kayak gitu kan. Berarti istilahnya ini bisa dibilang
langkah yang serius, tapi seserius-seriusnya tetap perjalanannya itu dengan santai. Iya, serius kan dalam bermusik, kita kan kerja kan, harus serius kan. Oke, untuk karya pertama original Johnny Agung and the Balti itu apa itu Ji, judul lagunya? Waktu itu kita bikin album tahun 2000, habis Bom Bali ya, bikin habis Bom Bali. album Reggae mau bahasa Bali. Reggae mau bahasa Bali. Ya, itu ada kalau nggak salah 8 lagu lah. 8 lagu. Berarti itu udah dalam bentuk album ya? Iya, kaset ya. Kaset. Oh, dulu masih kaset. Kaset. Masih kaset. Bukan CD ya? Belum ada. Berarti Aji nggak pakai CD dulu. Masih Jarang-jarang. masih pakai kaset. Berarti di tahun itu sudah punya, ini bisa dibilang album ya, bukan mini album ya, album. Album. Udah album ya. Soalnya kan kalau mini album mungkin di 4, 5 dia mini albumnya. Berarti itu cikal bakal awalnya itu, karena kan di sini juga kalau identitas reggae itu biasanya kan bahasa Inggris atau enggak bahasa Indonesia. Siapa bilang? Ah, ini yang pengen kita ulas itu sebenarnya kenapa bisa kepikiran untuk bikin reggae dengan bahasa Bali itu, gimana Ji? Ada obrolan gimana kah dulu atau emang? Iya, kita kan pemain musik. Reggae kan bukan budaya kita. Jadi kita pingin dari awal kita bikin reggae berbahasa Bali dengan gaya bermain musik seperti kita gitu. Yang kita tahu kalau kita bermain musik seperti mereka di Jamaika, putus kita. Yang ya sampai sekarang genre reggae kan alirannya begitu banyak di Jamaika kan. Jadi saya dengan teman-teman bermain musik reggae ya bermain musik seperti kita gitu. Jadi berarti identitasnya Johnny Agung and the Balti ya, itu yang sendiri jelas ya? kan seperti apa kata-kata mereka di sana. Saya lupa siapa yang punya quote ya, seperti quote-nya saya lupa. Jadi dulu sekali saya udah pernah, kamu boleh bermain musik dengan cara apa saja, bermain reggae dengan cara apa saja, gaya bahasa apa aja. Yang penting kamu jangan lose the mercy ya. Lose the mercy. Jadi apa pesan-pesan di sana, apa tujuan orang bermain musik reggae itu, jangan sampai itunya sampai hilang. Jiwa reggae ini jangan sampai hilang gitu. Oh, berarti rohnya reggae itu jangan sampai hilang ya. Wow. Bingung nih mau nanya apa lagi. Sementara Aji sendiri kan udah bisa dibilang ini ya, ini kalau kita bisa bilang ini titisan dari The Legend juga ya, itu ya. Titisan dari The Legend juga ya untuk teman-teman yang paham dan ngerti banget tentang reggae di Bali, di Bali itu sendiri. Nah, kalau Aji sendiri ngelihat perkembangan reggae di Bali itu sendiri seperti apa dan bagaimana nih menurut Aji pribadi ya? Musiknya? Iya, musiknya. Untuk khusus di reggae aja sih. Kalau reggae sih up and down ya, sama dengan musik-musik lain. Jadi awal pertama ada band, cuma kan ada satu band itu aja, ada Legend Band. Legend ya. Awal tahun 82-an. 82-an itu ya. Jadi setelah itu mulai ada reggae bar, jadi karena antusias penonton, jadi penonton lokal maupun mancanegara kan, kita kan pariwisata kan. Jadi mulai ada band, saya bikin band dan lain-lainnya sampai akhirnya sekitar tahun 93, 94 saya kalau nggak salah. Jadi ada satu sekolah di STP Nusa Dua kalau nggak salah, dia sampai mengadakan pergelaran festival reggae. Festival reggae ya. Waktu itu masih kalau festival kan ada lagu wajibnya dan bla-bla-blanya gitu. Waktu itu masih cover semua. Jadi band reggae itu udah lagi up-nya itu awal 90-an ya. Jadi kan 90-an ya. Itu pun bukan di Bali aja, jadi di seluruh dunia reggae lagi naik. Bahkan kalau di Jepang itu setiap bulan ada reggae Japan Splash. Jadi setiap tahunnya reggae Sun Splash, terus reggae Japan Splash. Artis reggae ke Jepang karena mereka punya uang ya. Jadi artis reggae itu ke Jepang hampir setiap bulan, artis internasional reggae-nya gitu, yang besar-besar tuh. Berarti kayak udah hukum wajib ya ke sana ya? Iya, tahun 90-an. Jadi kan lagi berkembang musik reggae itu di mana-mana, termasuk juga di Indonesia, di Bali. Jadi musiknya berkembang banyak dan waktu itu
Boy nama bandnya banyak sekali. Jadi akhirnya ada festival, kalau tidak salah 4 kali festival itu. Dan itu Arda Chandra tuh membludak, full sekali gitu, sampai kehabisan tiket gitu. Gitu. Itu awal 90-an sempat turun, akhirnya banyak band yang tidak kelihatan lagi. Kadang ada yang pindah aliran juga ya. Band yang masih aktif kan ada teman-teman di Ubud masih aktif. Karena di sana kan mereka bisa main di bar terus dan yang lain-lain. Di sini Sanur juga di Denpasar juga masih aktif banyak. Nah, akhirnya awal tahun 2016 lah. 2016. Kita mulai intens di panggung itu kan 2016, 2017 lagi. 2017 jadi audiens reggae kita paling besar. Jadi artinya dari tahun-tahun sebelumnya mulai naik lagi 2017, 2018, 19 sampai 2020. Itu dia. Sampai sekarang nggak boleh main. Ya karena situasi seperti ini ya dia. Ya. Oke. Nah, di sini juga kan kebetulan saya juga kan sering juga lah ketemu sama teman-teman reggae. Dulu ingat Kan banget. MC kan? Iya. Dulu ingat banget kan gimana ya naik turunnya perkembangan musik ya, apalagi yang di sini kan kita bahas tentang reggae. Itu apa ya gimana ya? Ketika reggae itu naik tuh wow, ini karena ciri khas dari mungkin musik reggae itu banyak orang yang tahu itu lagu atau musik khusus untuk tamu ya, kayak bule gitu ya. Biasanya ya kalau kita kenal di Bali itu ya. Ya dulu ya. Kan karena kesempatan main band itu kan adanya kan di hotel dan restoran, di bar gitu adanya kesempatan kita main. Jadi waktu itu panggung bahkan masih jarang ya, susah ya udah. Waktu itu saya masih ingat ya awal-awal tahun sekitar 82 83 itu, jadi kita di Sanur itu ada namanya Himpunan Generasi Muda Sanur. Jadi kita bikin pergelaran di lapangan desa, namanya lapangan desa. Kita bikin pergelaran setiap tanggal 17 Agustus dan 28 Oktober. 28 Oktober. Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemudanya ya. Jadi kita bikin pergelaran di sana terakomodasi, jadi ada musik, ada tarian-tarian, dance group macam-macam. Jadi waktu itu kita masih panggung kita bikin sendiri. Alat musik kita pinjam di sana sini jadi satu, kita on, kita jadi main. Sore-sore sebelum main kita keliling lagi, weh malam ini ada nih band ini gitu. Ya di informasi ini. Iya, enggak, artinya begitu panggung nggak begitu banyak. Kita di sana cuma ada setahun 2 kali dan itu pun masih artinya alatnya seadanya. Gitu. Bukan tidak seperti sekarang udah pemain band udah fasilitas sudah banyak. Pemain band udah tinggal datang aja. Oke. Wow, berarti emang pengalaman dari dulu tuh emang benar-benar ngajarin Aji itu tentang musik reggae itu, kayak memperkenalkan musik reggae itu udah nggak perlu dikenalkan juga ya Ji ya. Nggak perlu dikenalkan, mereka udah tahu ya. Cuman untuk perkembangannya aja yang susah. Iya, apalagi zaman sekarang kan mereka ngelihat kan band reggae kan kalau di Indonesia kan banyak. Jadi misalkan ada band baru nih, bikin hit gitu loh. Jadi itu lagi naik kan. Akhirnya audiens kan dia juga bikin tahu siapa aja yang main reggae kan. Kebetulan sekarang kan media sosial udah ini kan lagi checking semua ya. Lagi up-upnya. Ya lagi up-upnya. Jadi mereka tahu gitu loh akhirnya. Oh di Bali ada band ini aja kan begitu. Oke. Nah sekarang untuk di Johnny Agung and Double T-nya itu udah berapa punya album ini? Johnny Agung sendiri? Kita sekarang ada 7 album yang terakhir sebelum pandemi ini kita launching tanggal 5 Februari itu album Semara Ratih yang terakhir. Semara Ratih yang kemarin itu terakhir. Kemudian katanya nih ada kabar bikin album lagi atau single nih yang sekarang? Single. Setelah itu saya bikin single. Kebetulan waktu itu lagi susah-susahnya di Bali. Mana-mana juga susah. Akhirnya saya di rumah sama pemain saxophone sama Sandi, cuma bikin orek-orek gitu. Orek-orek sebenarnya orek-orek sih dari kepakuman kita. Kebetulan saya juga ada teman yang
Kalau di Bali istilahnya suka genjek ya. Suka genjek ya. Banyak yang suka nyanyi Bali. Jadi kita gabungkan, akhirnya kita bikin single udah out ya. Jadi lumayan sih antusias dari kita pertama tes baru kita keluarin dari awal. Sekarang mungkin lebih dari 1000-an lah, 10.000-an ya. Lebih lah. Dan sekarang kita udah persiapkan, sekarang mutlak satu band. Kemarin kita kerjakan pakai MIDI. Oh, MIDI. Iseng-iseng aja sama Sandi berdua aja, ya. iseng-iseng aja gitu. Nah, sekarang kita memang sudah kerjakan band, sudah jadi, kita tinggal nunggu bikin video klip aja. Bikin video klipnya aja. Oke, kembali lagi ke Jigung nih ya. Itu untuk proses penggarapan lagunya itu rata-rata yang nyiptain itu siapa, Di? Kalau di Joni Agung? Kalau Joni Agung sih masih saya. Masih Jik sendiri. Ya. Nah, ini kan saya pengen tahu juga nih. Mungkin teman-teman juga pengen tahu nih. Itu prosesnya gimana sih, Jik? Dari membuat karya itu. Dari udah anggaplah nih. Contoh satu lagu lah ini, Cemplon Moglong. Idenya itu gimana sih dapetin ide, dan itu emang ada apa mungkin dari pengalaman pribadi atau mungkin dari obrolan ke teman karena Ya. kita tahu sendiri kan Aji Gung ini emang aktif banget orangnya, dia suka banget kesana kesini ngunjungin teman-teman itu, lagi kalau ada undangan tanpa diundang juga bakal datang gitu. Datang gak diundang pulang bahagia ya. Iya, itu penting. Gimana Ji ini prosesnya untuk, kan bisa terbilang unik ya kalau dari setiap album Joni Agung itu terbilang banyak yang unik kata-katanya, dari judul-judulnya dan juga dari lirik-liriknya. Itu gimana Ji? Jimat dan ininya itu gimana sih Ji? Ya itu kan sama mungkin dengan teman-teman yang lain ya, sama bikin lagunya. Kadang-kadang ketemu lirik, beberapa lirik nggak ketemu nada kan. Jadi kadang-kadang ketemu nada nggak ada lirik. Nggak ada lirik. Dan Jadi, itu bisa di mana aja kan? di mana aja, di mana-mana itu ada. Jadi saya kebetulan tidak orang yang tidak suka mencari. Jadi kebetulan ada, ya saya tulis lirik apapun dari, ya saya banyak ketemu dengan macam-macam seniman kan. Kadang-kadang kan ada obrolan gitu. Obrolan dia. Jadi saya tulis, saya ada buku kecil untuk menulis. Dan itu terus Aji bawa ya itu ya. Saya tulis, akhirnya nanti ketemu nada, kalau ada apalah kita mau, kita kurang kata-kata kita bisa ambil di sini gitu. Berarti kata-katanya itu atau kalimatnya itu tetap ditulis nanti pas penggarapannya itu nanti kira-kira yang cocok yang mana ya? Iya, kadang kan hubung-hubungin, kadang-kadang ada satu kata pun, misalnya satu kalimat pun kita bisa kembangkan kan begitu. Dikembangin. Nah, itu untuk prosesnya itu, proses penggarapan lagunya itu Aji sendiri dulu atau emang pas ada bahan tuh baru dibawa ke teman-teman band? Biasanya saya jadiin dulu satu. Dijadiin satu. Jadiin satu, chordnya dulu, refrennya, terus kita ketemu. Nah, nadanya kurang ditinggi atau diapain, kita godok di sana gitu. Dibetulkan lagi. Dibetulkan. Berarti kerjasamanya di sana ya untuk double T-nya juga. Wow. Tapi emang untuk ide-ide judulnya itu emang dari Aji sendiri? Ya, masih saya. Itu emang secara langsung apa gimana sih Ji? Untuk judul-judul itu? Iya langsung, artinya kita kan dapat apa ya istilahnya? Ilham apa sih? Ya nemu kata-kata kan, ya, kayak Tiba-tiba aja. pemulung gitu ya? kata-kata lah kayak si apa namanya? Iya. Joger. Oh ya. Pemulung kata-kata. Kata-kata. Kita mulung kata-kata aja, nanti kalau pas ketemu dapat nada seperti ini kan kita tinggal kembangkan aja. Nah, dari sekian karyanya Gung nih ya di Double T, ada nggak sih satu lagu yang bener-bener apa ya bikin Aji tuh beda banget gitu? Dalam artian nih lagu nih kayaknya lagu ini emang saya banget atau emang bikin gimana gitu dari semua karyanya gitu. Kayaknya semuanya gitu, karena kan kita sebagai kan kadang-kadang ada seorang penyanyi, dia bisa bawain lagu siapa aja gitu. Untuk originalnya. Bukan cover gitu, untuk originalnya. Jadi saya pun begitu dalam penulisan ya. Artinya karena saya menulis dan saya bawakan, berarti otomatis kan gaya saya gitu. Makanya saya agak kurang bisa kalau saya dikasih lagu orang lain.
lagu orang ini lo lagu saya, tolong dong nyanyiin dalam bentuk album. Saya agak kurang, belum dapat sampai sekarang. Belum dapat ini. Mungkin penulisannya gaya apa namanya, gaya penulisannya dan apa ide ceritanya tidak saya gitu kan. Tapi kalau misalnya kita cover kan lain urusannya Ya, kan. lain. Dan itu orang nyanyiin enjoy aja kalau Ya, cover kan. Jadi selama ini masih problemnya di sana saya. Banyak sih teman penulis yang ngasih saya lagu, nah sampai sekarang belum bisa saya belum dapat belum dapat gitu loh. Belum dapat chemistry rohnya itu belum dapat. Tapi kalau Aji yang nulis sendiri liriknya itu Iya kan kita bisa bertanggung jawab kan segala hal kan gitu. berarti emang mandiri, emang sosok yang mandiri ya, dari lirik dari semuanya itu emang harus dari ini juga ya, dari diri sendiri juga ya, dari hati lah itu. Ya mungkin nanti lah bisa. Mungkin nanti lah, sekarang belum ya. Sekarang belum, masih dalam arti masih bikin sendiri gitu, masih bikin sendiri, bawain sendiri gitu. Nah, dari sekian event yang pernah Aji gabung ya nih, dari event ya, dari sekian event reggae itu, ada nggak kira-kira yang paling berkesan dari setiap penampilan Aji? Kalau dibilang masalah berkesan, bagi saya semua berkesan karena punya cerita masing-masing. Punya cerita masing-masing. Artinya ya punya pengalaman masing-masing gitu. Artinya hampir dalam arti hampir setiap pergelaran itu punya cerita masing-masing. Cerita masing-masing. Berarti tidak ada satu yang spesial, tapi semua yang spesial berarti aja ya. Iya, bagi saya kan itu kita kerja kan. Tugas sebagai penghibur ya. Kita kerja pada saat pembuatan lagu, garap lagu, studio. Nah, pas kita berangkat mau bekerja lagi, pas kita di venue ya hura-hura. Huru-huru hara-hara. Iya, karena kita kan harus bergembira. Oke, panggung yang paling terjauh di mana, Ji? Berangkat bareng ini, Joni Agung yang Double T-nya. Panggung paling jauh. Kemarin kita main sempat di Indonesia Reggae Fest. Di Kemayoran ya. Di Kemayoran ya. Oh, yang kemarin. Kita ya itulah Synchronize Fest-nya. Terakhir kita sebelum pandemi kita main di Jawa Barat. Di Bogor ya kalau nggak salah. Subang. Subang. Oke, siap. Untuk yang di luar negerinya pernah nggak, Ji? Belum. Sudah. Ini sebenarnya sih ada tawaran, tapi karena dalam bentuk festival ya, jadi masih, artinya kita sudah cukup banyak panggung kita di Bali. Jadi banyak yang nawarin tapi enggak ini ya, artinya kan kita ada manajemen dan lain-lain, jadi artinya belum rezeki lah artinya. Belum rezeki ya. Belum rezeki lah, akhirnya kita lebih banyak memilih di sini dulu karena kita masih waktu itu kan awal 17, 18, 19 itu kan Joni Agung padat sekali kan. Jadi kita nggak sempat, itu kebetulan pas kita bisa main, kita udah undangan ke Jawa Timur juga, kadang-kadang nggak bisa dapatkan, kebetulan sudah di booking di sini duluan. Berarti ini secara tidak langsung itu untuk job ataupun panggilan manggung di luar dimanapun itu sebenarnya banyak banget ya. Banyak. Cuman ya di Bali ini kayaknya wow, yang lebih padat di sini di Bali ya. Iya. Nah, untuk dari Aji Gung sendiri apa ya? Awal mula yang Aji kenal dan tahu di reggae itu ada sosok atau mungkin band atau gimana sih? Nah, mungkin kalau kita bisa bilang ini kan, kalau kita nanya reggae itu tahu reggae orang pasti tahu Bob Marley lah itu kayak gitu. Nah, kalau Aji sendiri itu ada nggak yang beda atau gimana tuh? Iya, waktu itu kan ayah saya pas dapat, artinya memberi ini ada kaset, dikasih saya kaset waktu itu, kalau nggak salah judulnya albumnya Kaya itu Bob Marley. Kaset Bob Marley. Jadi itu pertama kali saya dengar reggae, dan setelah berapa tahunnya ya teman-teman di Sanur main band reggae gitu. Ya waktu itu kan masih, artinya informasi kan susah ya. Iya. Informasi susah. Jadi yang ditauin waktu itu ya Bob Marley. Enggak kalau muncul UB40 lah akhirnya setelah itu. Waktu itu
waktu kita mulai ngeband itu juga susah kita. Nggak kayak sekarang kita bisa tahu liriknya kan bahasa. Kalau di reggae ya, mungkin di musik lain juga sama ya. Kalau di reggae itu kan banyak idiom, peribahasa, para penulisannya, dan mereka menggunakan patwa. Patwa itu artinya bahasa ibu Jamaika digabungkan dengan bahasa Inggris. Kadang-kadang kita punya teman orang Australia atau orang Amerika, kita puterin itu, mereka nggak bisa, nggak tahu arti kata-kata dan artinya secara full gitu loh. Jadi nggak bisa, kita waktu itu ya sekedar lewat aja nyanyi gitu loh, nggak full. Kecuali yang ada beberapa lagunya Bob Marley yang memang benar-benar ya artinya memang English gitu loh. Inggrisnya. Kan patuanya kan banyak juga. Waktu itu juga kita bisa dibantu di daerah Seminyak tuh, kalau nggak salah depannya Cafe Luna ya. Itu ada toko kaset namanya Mahogany. Jadi kita dapat informasi dari apa gitu. Saya nggak tahu program apa yang dia pakai dulu, di mana dia cari informasi, saya nggak tahu. Jadi kita tinggal nulis aja lagu dengan judulnya penyanyi apa. Store ke dia cek, oke nanti langsung liriknya seminggu lagi, nggak ada lirik. Seminggu lagi kesini kita dapat kaset. Oh, kasetnya? Kaset yang rekaman direkam lagi gitu loh. Bukan asli kasetnya. Bukan asli kasetnya. Jadi kita dapat yang ini. Yang kita dapat kaset biasa yang kaset record di kopi gitu. Oh, yang kaset judulnya kita misalnya mau UB40 atau apa dapatnya itu sangat membantu. Jadi kita, dan itu liriknya juga kita kan gini. Liriknya kita udah bolak-balik kaset hampir rusak ya liriknya. lagi dengerin yeah. Ini kata-katanya apa sih ya biar ngikutin. Tapi awal setelah tahun 90-an ya, 96 97 itu kan reggae udah mulai mendunia, jadi lebih besar, orang nulis bukunya juga banyak. Jadi waktu itu kita sudah dapat buku-buku dari Jepang, teman-teman dari Jepang kan, orang-orang Jepang berlibur ke sini karena teman ketemu di bar, dibawain kita songbook ya dari Bob Marley. Jadi semua lagunya Bob Marley ada lengkap dengan kunci-kuncinya juga ya. Kalau dulu kan emang emang susah banget ya. Kadang untuk ketemu liriknya susah banget ya. Aduh. Ngomongin masa lalu nih, aduh. Ji, dari Aji sendiri nih Ji, kita pengen tanya nih kan, selama hidup Ji pernah nggak ngelakuin satu hal yang menurut Aji itu nih, ini yang tidak bisa aku lupain lah. Misalnya entah itu kenakalan atau hal sesuatu atau gimana Ji? Oh sering ya. Bukan satu lagi berarti sering. Bukan satu sering. Ya kalau bisa di salah satunya apa tuh, yang dari Aji sendiri lah ini. Iya, hal kenakalan anak-anak kan. Jadi kita mesti ingat kalau kita ketemu sama teman-teman yang masih kita aja dulu ya masih ingat ya, kita apa nih beli mangga lah macam-macam sampai saya kecebur ke ini. Kalau di Bali, kalau dulu kan belum ada semen ya? Belum ada semen. Jadi kan kita daerah pesisir, jadi karang itu jadi dibakar. Jadi diacur namanya pamor ya. Kapur ya. Jadi itu dipakai untuk plester. Jadi saya pas dikejar melompat jatuh gitu. Orang-orang ketahuan. Nah, orang-orang pikir sudah koit, udah mati. Itu dulu. Iya, karena kan itu panas. Oh, pas proses gininya. Nah, mereka tuh kan dari ngangkat itu dipindahin kalau udah jadi kayak kalau udah jadi tepung das gitu ya, dipindahin. Jadi bisa sebulan 2 bulan itu masih panas bawahnya nunggunya. Untuk nunggu jadi saya melompatnya pas yang udah nggak panas gitu. Yang udah nggak panas. Jadi orang lihat dari jauh, saya dipikir udah mati ya. Tenggelam hilang sih. Jadi tuh nyeri mangga, dikejar, panik, melompatnya pas di zaman itu kan makanan susah kan zaman itu. Cuman saya masih kecil-kecil susah. Dan itu juga emang kayaknya semua orang udah pernah lakuin deh ya. Iya, tapi kan momennya jatuh ke itu kan akhirnya banyak ada. Kalau kita ketemu teman-teman lama. Dan itu yang tahu siapa itu sih? Banyak orang tahu kan, ada orang kebetulan ada orang bangun rumah sebelahnya, dia tahu kita lari. Itu sebenarnya sih kalau kita tahu sekarang kan tapi kan posisinya nggak padat kan waktu itu gini. Wah, itu kan waktu kita kecil kan memang mereka itu nggak serius, tapi kita nanggapin serius. Kita lari aja gitu. Padahal mereka tak lah gitu.
Tapi yang ininya itu kan pas Aji lompat ke sananya itu. Ya, itu. Waduh. Iya. Untuk reggae itu sendiri ada nggak sih yang harus kita pelajari dan kita pahami untuk gimana ya? Karena kan kita pasti pengen tahu aja sih pakem-pakem di reggae itu kayak gimana sih kalau kita pengen bermusik atau berkarya di reggae. Ada nggak kira-kira nih? Iya, seperti saya bilang tadi itu, kamu boleh bermain musik reggae dengan any style, sesuai dengan kamu bisa. Jadi kan biasanya reggae itu tidak lepas dari one drop kan, satu jatuh yang chat, gitu. Ada boleh seperti itu. Yang antara kan bass dan drum, jadi mesti itu tight lah, artinya benar-benar kuat lah di sana. Termasuk juga yang lain-lainnya. Juga dalam penulisan lirik juga. Ya, kalau saran saya sih jangan sarkasme. Jangan sarkasme. Bolehlah ironi dikit gitu loh. Boleh ya. Tapi bahasanya mungkin lebih ke Iya, ini lagi bahasanya ya. jangan sarkasme. Berarti nggak terlalu yang harus gini ya dalam artian untuk musik tuh ya. Iya. Untuk reggae itu ya. Ya, reggae itu kan nggak harus pantai. Harus pandai. Nggak harus gunung. Kalau zaman dulu kan banyak yang bilang kenapa musik reggae seperti ini. Iya, kalau zaman dulu kan mereka menulis sesuai dengan Apa yang terjadi keadaan di sana. Zaman Bob Marley itu kan burning and looting, penyerangan dan pembakaran, penembakan memang terjadi zaman itu kan. Kalau zaman sekarang kita di Indonesia paling nggak apa, sosial masyarakat, itu dia. apalah yang ada di lingkungan kita. Berarti bisa dibilang ini identitas dari reggae itu lebih ke sosialnya itu ya. Apa gimana? Kehidupan Macam-macam sosial? boleh, itu kan kita menulis bisa kita ini, artinya tergantung si penulisnya. Tergantung si penulisnya. Semua bisa diungkapkan, artinya semua bisa di-expose kan, di-explore kan. Misalnya kehidupan pantai lah, kehidupan gunung lah, kehidupan masyarakat lah, mau kritik sosial lah, apapun itu. Mau jok-jok kan juga nggak apa-apa, Jadi mau cinta-cintaan juga nggak apa-apa. gitu. Bebas-bebas aja. Iya. Intinya musik reggae itu harus Iya. dinikmati aja yang penting. Tapi kan biasanya kalau di reggae itu kan kadang-kadang kan kalau zaman dulu ya, kan masih zamannya apartheid kan, Iya. zaman perbedaan warna kulit ya. Jadi orang kulit hitam tuh kan nggak mungkin di mimbar kan, nggak mungkin, makanya dia bikin musik. Jadi dia di musik tuh dia bicara, makanya di reggae itu ada istilah message within the music, music within the message. Jadi musik tuh membawa ada pesan dan pesan tuh ada di musik Ada gitu di loh. musik. Jadi mereka bisa bergembira, awal-awal nggak mengerti kan, seperti awal-awal kita kan nggak ngerti itu lagunya Bob Marley kan, yang tung 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 kucu bila, itu pesannya kental untuk kita happy sambil mendengarkan liriknya, lama-kelamaan kan juga mengerti. Dan kebanyakan orang juga kan kalau udah urusan menikmati itu kan kadang bodo amat lah masalah lirik kayak gitu deh, kalau udah musiknya asik didengerin gitu kan. Nggak apa-apa, itu kan awal-awal. Mereka berangkat untuk mengerti kan dari segala arah. Dari segala arah. Wow. Ini kita lagi ngobrol sama Bapak sebenarnya. jadi talk show kali ini saya nggak terlalu banyak tingkah karena emang segan banget sebenarnya. Sebenarnya banyak sih pertanyaan yang ini, cuman masih masih bingung juga karena di sini di Bali itu sendiri untuk perkembangan reggae itu padat ya Ji ya, bisa dibilang padat ya. Iya, artinya rasa syukur itu sekarang kan dari dulu kita kan artinya awal-awalnya kan ya masih band pembuka lah, masih band ini. Sekarang akhirnya kita kan bisa manggung sendiri gitu, bisa jadi main artisnya gitu kan, udah keren kan, ya udah itu berkat teman-teman juga berkarya kan, itu kan saling ada band baru bikin musik, bikin musik yang lebih asik, saling support, jadi ada kegembiraan di sana, jadi fans semakin banyak, orang semakin demen, makanya berkarya terus. Kalau berarti berkarya ya udah. Iya udah. Nah di sini juga kita kan pasti banyak tahu ya untuk fansnya Johnny Agung Nebel itu banyak banget di seluruh Bali itu udah ada, lagi sampai di ini ya di luar Bali juga. Ini ragam ininya itu sebenarnya berangkat dari fans dari Johnny Agung itu mereka inisiatif sendiri atau emang ada koordinasi atau gimana sih sebenarnya dari sistemnya itu?
Sebenarnya itu inisiatif mereka. Inisiatif sendiri ya? Iya, jadi saya pernah ada beberapa teman, beberapa fans ya yang mencoba mendekati kita, terus bikin fans club dan lain-lain. Terus akhirnya saya bilang, wah lebih baik kalian manajemen sendiri lah. Manajemen sendiri aja ya. Mau. Jadi tapi tetap izin mereka kalau Tetap mereka izin. bikin, "Ji, saya ini mau pakai judul lagunya untuk nama Komunitas ya silahkan." Jadi mereka jual baju sendiri dan mereka Hasilnya dapat dari sendiri. ya, sendiri begitu. Ya thank you supportnya, karena saya juga bukan gimana, saya juga nggak bisa sejauh itu jadi Ya. ngurusin mereka gitu loh. Iya, Jadi kan iya, iya. saya juga banyak hal banyak kegiatan ya, lain banyak kan. kegiatan itu. Ya. Berarti di sini kembali lagi ke fans dari Johnny Agung Double itu adalah mandiri sebenarnya. Mandiri. Tapi terlebih awalnya mereka tetap izin Ya. untuk bikin itu. Ya. Nah, dari Aji sendiri ada nggak mungkin pesan untuk mereka ini dari teman-teman? Iya, pesan-pesan itu kan sudah tertuang di lagu. Di lagu. Wah, sudah tertuang di lagu. Ya pesan-pesannya kan ya jagalah perdamaian, kekompakan, persaudaraan kan gitu. Kalau misalnya nonton konser ya harus hormati penonton lain, tertib lalu lintas kan. Lalu lintas. Kalau gratis ya gratis. Iya. Kalau tiketin ya tiket dong. Gitu lah. Ya di sini kan Selama ini nggak masalah kan, kita di Bali tiket ya tiket, gratis ya gratis. Nah, istilah kan kita kembali di sini adalah apa ya? Saling memberikan keuntungan satu sama lain dari pengisi bandnya, dari sponsor, dari pihak venue ataupun dari apa namanya dari terlebih panitia ya. Ya. Jadi ya kembali lagi sebenarnya dalam satu event tuh ya yang bikin ada nyawa atau yang mempengaruhi acara itu sukses yaitu dari penontonnya sendiri. Iya pasti. Penontonnya yang bikin ini. Jadi panitia berusaha keras dan pengisi acara juga berusaha keras memberikan sesuatu yang terbaik. Dan juga tentunya di sini suksesnya acara itu ya dari penonton itu sendiri. Iya. Kalau penontonnya apa sih namanya arogan atau gimana ya otomatis acaranya juga bisa terbilang nggak lancar, nggak bagus. Gitu. Nah mungkin di sini juga pesan-pesannya buat teman-teman, apapun acaranya, apapun musiknya, mungkin apa ya distribusi paling terbesar adalah dari penonton sendiri. Jadi enjoy aja, nggak masalah. Kalian mau ngajak siapa atau gimana, tapi ya ikuti aturan dari panitia aja sendiri gimana cara untuk benar-benar nikmatin acara itu. Nah, J, ini banyak sebenarnya yang pengen saya tanyain, tapi kayaknya nanti kita cari tempat yang lain aja atau gimana, atau mungkin nanti saya pengen langsung ke base campnya Johnny Agung and Double T. Mungkin dari teman-teman kita akan ngobrol di sana, kita akan ketemu sama Denia. Nah dari J Gung sendiri, hal apa sih yang ingin Aji sampaikan ini untuk siapapun ya, karena kita pengen denger nih quote dari sosok seorang Aji Gung Johnny ini. Ada nggak hal apa sesuatu nih yang benar-benar ini harus mereka tahu? Jadi kata-kata ini khusus dari saya atau gimana dulu? Dulu Ji. Iya. Saya sih banyak quote tapi jarang nulis nih. Jarang nulis ya, karena jarang tulisnya itu nulis, takut dipikir orang pintar nanti. takut pakai dasi ya. Ada nggak kira-kira satu Ji, yang bisa membangun saya juga Ji sama teman-teman yang lain nih, karena kan situasi pandemi nih, kita di rumah aja tapi kita tetap bisa berkarya dan kita bisa apa namanya biar bisa tambah semangat aja lah Ji. Gimana? Ada nggak kira-kira ini? Iya, kalau saya sih tetap semangat, artinya carilah kebahagiaan, lakukan suatu hal yang positif. Jadi apa potensi kamu, berbagilah dengan potensi kamu yang ada. Misalnya kamu kan melihat kebahagiaan. Wow, berat bahasanya. Oke. Kayak nanti kita akan sambung lagi nih obrolan dari Johnny Agung and Double D, dan kita akan ke base camp mereka, dan nanti kita akan ngobrol langsung oleh dari Double T-nya juga. Nah, siapa aja sih di balik ini semua dari karya-karya itu, dan apa aja sih kegiatan dari masing-masing personil, dan tentunya juga dari Aji Gung sendiri nanti pasti bakal hadir, dan kita mungkin agak makin santai aja nanti di sana ya. Kalau di sini jujur nih kita lagi haus sebenarnya, cuman dari Oke, thank you guys sudah standby di edisi talk show bersama
Johnny Agung and Double T, tapi Double T-nya nggak ada Jigung Johnny Nanti aja. double T-nya hadir. Double T-nya pasti hadir. Nah, terima kasih banyak udah like, share, komen dan juga subscribe. Dan jangan lupa di sini buat teman-teman itu akun Johnny Agung and Double T officialnya baru ya Ji ya? Baru ya? Baru. Nah, nanti di layar akan saya isiin di sana untuk gambarnya, dan juga nanti di deskripsi akan isi untuk akun terbaru dari Johnny Agung and Double T officialnya. Ini yang terbaru ya, nanti kalian bisa follow di sana. Dan jangan lupa untuk komen atau mungkin apa keluhan kalian selama ini, kerinduan kalian di sini, langsung dicek nanti di akunnya di sana. Karena itu baru banget, versi baru, dan akun yang lama gimana aja? Udah ini. Udah ini. Udah ngaben bukan? Udah. Oke. Thank you so much. Kakul Jalan bersama Jigung Johnny. Thank you bro. Bye.